membahas kesunahan yang ada di dalam puasa. Kemarin sudah kita bahas sebagian. Kemudian terakhir itu ya, al-ihsan ilal arham wal jiran, yaitu lebih baik lagi kepada kerabat dan tetangga, kemudian memperbanyak sedekah. Ya, alasannya kemarin itu ya, karena di bulan Ramadan orang yang sulit cari uang semakin sulit karena lemes, ya, sehingga semakin membantu mereka. Kemudian ya, itu disebabkan orang, sehingga menenangkan orang yang berpuasa, yang fakir, sehingga mereka nggak bingung mau buka pakai apa karena mendapatkan sedekah seperti itu. Samping itu juga karena pahalanya yang berlipat. Watilawah, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi itu beliau mengatakan, saya mendapat futuhat daripada Allah. Futuh itu apa? Futuh itu pemahaman lebih terhadap ayat-ayat Allah di dalam bulan suci Ramadan, apa yang tidak saya dapatkan ketika saya membaca Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Jadi Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan, saya mendapatkan futuh terhadap ayat Al-Quran ini di bulan Ramadan. Di ketika ngaji itu mendapat pemahaman yang lebih dalam di bulan Ramadan, dengan pemahaman-pemahaman yang tidak saya dapatkan pada bulan-bulan yang lain. Seperti itu. Nah, di samping setiap satu huruf itu kan dihitung 10 ya. Orang baca alif lam mim di bulan selain Ramadan itu 30 pahala. Ya, 3 huruf, kemudian setiap huruf dikali lipat gandakan 10. Innal hasanat bi asyri amsalihah, itu di bulan selain Ramadan. Di bulan Ramadan berkali lipat lagi. Di samping juga karena turunnya Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Wal mudarasah. Nah ini. Dan yang gak kalah pentingnya, ngaji sendiri juga dianjurkan. Juga tidak kalah pentingnya mudarasah, atau yang kita kenal dengan apa? Tadarus. Ngaji tadarus. Tadarus itu apa? Tadarus itu saling menyimak. Jadi yang satu baca, yang satu menyimak. Terus apalagi bikin halaqah biasanya kan, beberapa orang satu baca, semua menyimak. Nah, ini penting sekali hadirin, karena orang itu seringkali merasa bacaannya itu beres-beres saja, ternyata banyak kekurangannya. Kapan diketahui? Ketika tadarus. Wah, ini baca sendiri kayak touring internasional rasanya ya. Fase betul. Dia merasa yes betul bacaannya. Kenapa seperti itu? Tidak ada yang nyalano, tidak ada yang mengkoreksi. Nah, namun ketika orang tadarus mudarasah, nah nanti temennya, oh ini kepanjangan ini, oh ini kurang panjang, oh ini tidak boleh berhenti di sini, maknanya nanti berubah, tidak boleh, ini wakafnya jelek. Kalau kamu di sini, wakaf di sini aja. Oh ini harus diulangi pengulangan dan seterusnya. Karena memang Nabi SAW niku tadarus pada bulan Ramadan dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Jadi setahun sekali malaikat Jibril niku di bulan suci Ramadan turun tadarus bersama Nabi. Kecuali di akhir usia Nabi, malaikat Jibril biasa turun setahun sekali di bulan Ramadan. Maka di tahun terakhir itu beliau turun 2 kali di bulan suci Ramadan. Sebagai pertanda apa? Dekatnya ajal Nabi SAW. Allah, setiap malam ngaji. Kemudian mana yang lebih afdol ngaji itu? Sambil melihat apa tidak sambil melihat? Maka paling afdol sambil melihat. Meskipun hafal, meskipun hafal. Saya punya guru-guru itu baca Yasin masuk, tidak mungkin dah hafal kan mereka. Tapi saya lihat sampai detik ini. Kalau ziarah, kalau ada acara tertentu ketika di situ baca Yasin, misalnya beliau mengeluarkan bukunya baca Yasin
dari tulisan tadi. Mengapa demikian? Karena itu lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena ketika kita membaca Al-Quran sambil melihat daripada tulisannya, lisan kita beribadah, mata kita pun juga beribadah dengan memandang daripada ayat-ayat Al-Quran. Kecuali jika memang ada tujuan kita nggak melihat mushaf. Contohnya apa? Untuk memperkuat hafalan. Ya memang lagi ngelalar hafalan, tidak apa-apa. Ya afdal bagi dia, berarti sekarang apa? Tidak melihat mushaf. Atau misalnya saya lebih khusyuk kalau saya hafal ini, dan saya lebih khusyuk kalau tidak melihat Al-Quran. Afdal nggak usah lihat berarti. Afdal nggak usah melihat. Kemudian disunahkan apa? Menghadap kiblat ketika mengaji. Disunahkan juga suaranya agak dikeraskan selama tidak takut riya. Tapi minimal yang dinamakan ngaji itu hadirin, ketika telinga kita sendiri ini ikut mendengar. Dan ini ngaji dalam hati. Yaudah ada, ini bukan ngaji. Ya bil gulu. Ngaji ini dalam hati dulu. 3 menit tak jus selesai. Ya apa ngaji ini? Yaudah ada, dihayati aja. Ngeng gitu ya, salam. Bener, lu kenapa? Tidak diucapkan. Oh, ini tidak baca. Tidak talayatul tilawatan ini, berarti dia tidak ada tilawah ada di situ. Nah, tilawah itu betul-betul per huruf didengar oleh telinga kita sendiri. Wal i'tikaf, kemudian disunahkan juga khususnya pada bulan Ramadan, yaitu i'tikaf. Ada di dalam masjid supaya menjaga diri daripada melakukan hal-hal yang enggak baik. Orang mukmin itu ketika ada di dalam masjid kayak ikan ada di dalam air, merasa senang, merasa tenang. Tapi kalau orang yang imannya bermasalah, itu tidak betah ada di masjid. Kalau ada di masjid itu kayak ada di sangkar, kayak burung yang ada di dalam sangkar. Rasa gelisah, Jumatan, tidak barbar, khotib ini ya gelisah pengen keluar. Kalau perlu sebelum koma tidak masuk masjid, masuk terakhir, pulang duluan. Nah kita latih ya. Di bulan Ramadan ini setan tidak dikasih kesempatan sama Allah. Ini kesempatan bagi kita untuk beriktikaf. La siyama al-ashru al-awakhir, terlebih akan ditutup dengan terlebih di 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Kenapa? Wa fiha lailatul qadri, karena kemungkinan besar pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan itulah terletak yaitu malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Pada dasarnya tersembunyikan. Tapi mereka para ulama yang sering mendapati malam Lailatul Qadar ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan malam 19, ada yang mengatakan malam 17, ada yang mengatakan malam pertengahan. Ya. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat yaitu malam 21 atau 23. Karena Nabi SAW itu dilihat oleh para sahabat yang mendapati malam Lailatul Qadar itu ya di 10 terakhir itu, yaitu pada malam 21. Nabi memperpanjang ibadah. Dulu masjid kan tidak kayak sekarang ya, yaitu apa? Masih pasir itu. Nah, itu Nabi SAW terlihat di dahi beliau bekas ibadah semalaman. Nah, sehingga Imam Syafi'i termasuk berpendapat, oh ini malam 21, malam 21. Itu sebagaimana di hadis Sahih Bukhari Muslim. Kalau di Sahih Muslim ada yang 23. Adapun Habib Abdullah bin Alam al-Haddad, beliau berpendapat
jika di 10 terakhir bulan suci Ramadan di malam ganjilnya itu kok pas malam Jumat. Jadi malam 21 atau 23, 25, 27, 29. Nah, di malam-malam ganjil itu kok ada yang pas malam Jumat. Maka Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau berpendapat malam tersebut adalah malam yang kemungkinan besar jatuh malam Lailatul Qadar. Jadi kalau malam ganjil bertepatan yaitu malam Jumat, maka apa? Itu kemungkinan besar adalah malam Lailatul Qadar. Tapi pada dasarnya malam Lailatul Qadar ini berpindah-pindah. Jadi tidak paten. Apa hikmahnya? Yaitu agar kita sebagai seorang muslim semangat dari awal malam sampai akhir malam untuk menghidupkan setiap malam daripada bulan suci Ramadan. Jadi Allah Ta'ala menyatakan sebagaimana pendapat ulama, malam Lailatul Qadar ini terletak pada bulan suci Ramadan. Malam keberapa? Rahasia. Pokoknya kalau ada orang kok full menghidupkan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, minimal kata ulama, minimal isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah. Lebih minimal lagi, minimal isyaknya berjamaah. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang sholat isya berjamaah, sholat isyanya kok berjamaah, ini dia mendapat keutamaan seperti menghidupkan setengah malam. Wa man shalla subha fil jamaah, itu baru sholat isya. Tapi kalau ada orang sholat subuhnya yang berjamaah, faka'annama qamal lail kullah, dia mendapatkan fadilah seolah-olah telah menghidupkan full satu malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ulama, kok ada orang dari bulan 1 Ramadan sampai akhir jaga isya berjamaah, apalagi tarawih, ikut tarawih berjamaah, subuh berjamaah, ya wis. Ini orang berarti terjamin insya Allah telah meraih malam Lailatul Qadar. Jadi memang hadirin, malam Lailatul Qadar ini rahasia. Kalau boleh dianalogikan ya, seperti ini. Ada salah seorang misalnya mengumumkan, barang siapa yang selama 1 bulan ini, entah hari atau tanggal berapapun itu, saya buka pintu rumah kok ada orang-orang yang duduk di depan rumah saya, tak kasih satu orang 10 jutaan. Lu ya sebulan Rajab wis standby kalau perlu ya. Nah, ini misalnya ada orang ngomongin kayak gitu, barang siapa yang mengetuk rumah saya, duduk di rumah saya, mengharap betul kepada saya, maka kapanpun dari 1 bulan ke depan ini saya buka pintu, siapapun yang tepat ada di depan, ya itulah yang saya kasih. Maka hari pertama, hari kedua full, mulai hari 10, hari ke-15 mulai sedikit. Ternyata misalnya pas hari ke-21 dibuka, jegrek, siapapun yang di situ dikasih semua, ditutup. Itulah kurang lebihnya hikmah daripada disembunyikannya malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala ini pengen melihat siapa di antara kita ini yang memang serius pengen mendapatkan kemuliaan malam itu. Khairun min alfi syahr, yang mana dia lebih afdol daripada ibadah selama 1000 bulan. Allah Ta'ala pengen tahu malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ya Allah kuatin. Tiba-tiba ternyata malam ke-13 Allah Ta'ala turunkan Lailatul Qadar. Mungkin enggak? Mungkin sekali. Karena tidak harus 10 akhir bulan Ramadan. Enggak.
Namun ulama seringkali mendapatinya itu di apa? Asyurul Awakhir. Apalagi ada juga redaksi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu ketika 10 hari bulan terakhir apa? Syadda mi'zara wa aiqadha ahlah wa ahya laila. Nabi SAW itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan tuh beliau betul-betul syadda mi'zara, memperkuat apa? Pakaiannya, sarungnya. Dalam artian apa? Fokus ibadah. Wa aiqadha ahlah, beliau bukan hanya untuk dirinya sendiri, banguni para keluarganya tadi itu, istrinya, anak-anaknya, saudaranya. Wa ahya lailah, dan beliau semalam suntuk menghidupkan malamnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada apa ini kok Nabi mengistimewakan Asyurul Awakhir? Nah, ini diantara tendensi para ulama, mereka menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terletak pada 10 terakhir. 10 terakhir ini malam-malam yang istimewa. Sungguh merugi hadirin. Kita ini dikasih umur sama Allah, kalau kita lewat Asyurul Awakhir begitu saja tanpa ada tangisan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang aulia, kalau nggak salah Imam Ibn Jauzi ya, beliau itu pernah bersama santrinya, kemudian lewat orang yang lagi mabuk. Ada orang yang lagi mabuk. Ini orang ini hadirin meskipun pemabuk, tapi di dalam hatinya masih terletak menghormati, menghargai Ramadan. Nah, dia mengatakan apa? Idil ishrun min Sya'ban walad. Jika sudah berlalu 20 hari daripada bulan Sya'ban, tuh kita ini 10 hari lagi sudah masuk bulan Ramadan. Hamin 10 ini Ramadan ini. Maka get loh yang banyak kalau minum nih. Bentar lagi Ramadan nggak bisa kita minum. Nah, ini orang pemabuk zaman dulu ya. Ya pemabuk, ya jelek, ya hina dengan dosanya. Tapi tahu kemuliaan Ramadan nih. Sya'ban sudah 20 hari loh ya. 10 hari lagi kita nggak bisa minum lagi nih. Wala takna bi aqdahin sigharin. Nih minum jangan pakai gelas-gelas kecil, gelogok yang banyak. Di dalam syair itu ya, dalam syair. Al-Imam Ibn Jauzi itu kalau nggak salah atau salah seorang daripada arifin mendengar syair daripada pemabuk tadi itu langsung jatuh pingsan. Dibawa oleh santri-santri beliau. Ketika tersadar ditanya, kenapa wahai Imam? Beliau menjawab, apa kamu nggak dengar ucapan orang-orang penyair tadi? Bagaimana mereka betul-betul merasa sedih dengan tinggal sedikit waktu mereka untuk bisa minum minuman keras. Itulah bagaimana ketika seorang sudah melewati banyak daripada usianya, yang mana usianya ini hanya tinggal beberapa tahun atau beberapa bulan saja. Maka jangan sampai merasa loyo, justru sebaliknya semakin mempersiapkan diri dengan hal-hal yang membuat dia tersenyum ketika bertemu dengan Allah Ta'ala. Begitu juga ketika orang, makanya itu sampai dibikin qasidah hadirin di salah satu qasidahnya Ramadan itu. Idil ishrun min Ramadan walad fabadir bitilawah wal qiyami. Nah, kalau sudah berlalu di bulan Ramadan 20, artinya tinggal 10, tinggal sepertiga. Fabadir, maka bersegeralah. Bitilawah, banyak ngajinya, ayo yang belum hatam dihatamin. Wal qiyami, tarawihnya. Yang mungkin kemarin ada bolong-bolongnya tinggal 10 Ramadan. Wallahu a'lam, kita Ramadan tahun depan nyampe apa enggak? Wallahu a'lam. Ramadan akan selalu datang, tapi kita apakah ketemu? Wallahu a'lam. Wala takna bi aqdahin sigharin. Dan di 10 hari terakhir ini ketika engkau minta sama Allah, jangan kamu mengadakan harapan kepada Allah itu dengan gelas-gelas yang kecil. Ya orang minum-minuman tadi ya. Minum jangan yang kecil, jangan gelas-gelas yang kecil. Wasakil kasbu rabbul anami. Karena yang pengisi daripada wadah tersebut adalah Tuhannya alam semesta, Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. 10 terakhir di bulan Ramadan
ijabah. Iya, berapa banyak orang yang celaka mungkin, berapa banyak yang ahli maksiat, tapi karena sebab 10 terakhir itu dia betul-betul menangisi keadaan buruknya ini kepada Allah, betul-betul menyesali daripada hari-harinya selama ini, kemudian diberi hidayah, dibuka pintu taubat oleh Allah Ta'ala. Selesai bulan Ramadan, keadaannya akan berubah jauh. Yang sebelumnya mungkin dia sebagai seorang yang syaki, na'udzubillah, menjadi minas su'ada, menjadi hamba-hamba yang beruntung. Tadi makanya sudah kita bahas kemarin dia, karena Ramadan itu madrasah hadirin. Dan ini kita masuk Ramadan, selesai Ramadan kita sama setelah Ramadan kayak sebelum. Ini berarti kita gagal. Karena harusnya la'allakum tattaqun, itu kan hikmahnya puasa gitu. Setan tidak boleh ganggu. Pahala dijanjikan lipat ganda, bukan lipat ganda saja, dapat door prize. Apa door prize-nya? Lailatul Qadar. Itu kan dipancing untuk kita ya, dipancing sehingga itu di antara yang disunahkan Nabi SAW. Nah, tanda-tandanya apa malam Lailatul Qadar? Dikatakan malam Lailatul Qadar itu malam yang tenang. Kemudian pagi harinya itu, matahari itu cahayanya itu bukan cahaya yang sangat menyilaukan, tapi cahaya yang putih yang syahdu gitu. Enggak banyak cahaya silaunya itu. Loh, kenapa bisa demikian? Dikatakan linuril malaika as-saidin wan nazilin. Karena pada malam Lailatul Qadar ini adalah malam turunnya para malaikat, ya kan? Sehingga banyaknya malaikat yang turun, malaikat yang naik, sehingga pada pagi itu matahari itu enggak terlalu nyentrong ya, bersinar, ya terang. Cuman enggak menyilaukan sebagaimana biasanya. Kenapa? Karena tertutup dengan cahayanya para malaikat yang turun dan naik daripada muka bumi ini. Makanya salah satu orang, tanda-tanda orang itu mendapatkan, dia berhasil ya, mendapatkan malam Lailatul Qadar, dikatakan oleh para ulama, orang itu kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu dia disalami oleh para malaikat. Dan ketika orang itu disalami oleh para malaikat sebab dia menghidupkan malam yang mana itu adalah malam Lailatul Qadar, raqat qalbu, hatinya ini akan menjadi hati yang hati yang mudah terenyuh, hati yang halus, hati yang bersih. Jadi dia ada kalanya dengar ayat Al-Quran nangis, nginget Nabi nangis, nginget dosa nangis. Tahu ya? Bukan lihat drama Korea nangis, ya. Atau bukan kesandal hilang baru nangis, bukan. Tapi ini betul-betul nangis tuh. Baca Al-Quran tiba-tiba membaca tentang azab Allah nangis misalnya, terenyuh hatinya. Nah, ini tanda-tanda orang itu dia mendapat malam Lailatul Qadar, dia berhasil mendapat malam Lailatul raqat qalbu. Kemudian hatinya ini gampang mengeluarkan air mata, tapi nggak dibikin-bikin ya, memang betul-betul demikian. Nabi SAW beliau bersabda, bagaimana fadilah menghidupkan malam-malam Ramadan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berhasil menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh iman dan mengunuh harapan ridha Allah, diampuni segala dosa. Nah, ini dalam riwayat Imam Baihaqi dinyatakan, man sholal isya fi jama'atin qadri Ramadan, barang siapa yang selama Ramadan ini menjaga betul sholat isya'nya niku berjamaah, faqad akhadha min Ramadan bihadzin wafir, maka ini orang telah mendapatkan bagian dari Ramadan dengan bagian yang banyak. Ya tadi itu ya, telah mendapatkan bagian daripada Ramadan dengan bagian yang banyak.
Loh. Oke, jadi itu ya. Nah, kalau misalnya ini juga ada riwayat man syahidal isya al-akhirah fi jama'ah min Ramadan faqad adraka lailatul qadri. Barang siapa yang selalu isya jamaah ya di bulan Ramadan, maka dia telah mendapatkan pahala dasar daripada Lailatul Qadar. Dinamakan Lailatul Qadri. Kenapa? Li'azimi qadriha, karena betapa agung daripada kedudukannya. Di antara keistimewaannya apa? Annaha la yanaqid fiha nutfatu kafirin. Mohon maaf. Ketika ada suami istri daripada non muslim berhubungan di malam Lailatul Qadar, itu tidak mungkin jadi anak. Tidak mungkin jadi anak. Jika itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Wa yankashifi asy' min ajaibil malakut. Kemudian bagi mereka para wali Allah, para orang yang saleh dekat dengan Allah, itu akan semakin terbuka untuk mereka daripada alam malakut, alam-alam gaib. Kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Wan nas mutafawituna fi hadzal kasyf. Dan masing-masing orang keterbukaannya akan hal gaib itu berbeda-beda. Dan kita ya diberi oleh Allah Ta'ala bagian daripada ini ya, amin ya rabbal alamin. Kalau orang subhanallah misalnya melihat daripada malam Lailatul Qadar, disunahkan untuk menyembunyikannya. Sunahkan untuk apa? Menyembunyikan. Jangan dibikin status. Tanda-tanda rek. Ini. Angin tenang. Malam Lailatul Qadar. Enggak seperti itu. Yang penting kita ajak, ya, yang penting kita ajak ke teman-teman semuanya. Ya. Nah, setelah itu sudah. Kenapa? Supaya kita ini khusyuk di dalam beribadah tadi. Nah, kecuali kalau mengingatkan, misalnya kok di satu malam, pas malam Jumat, kemudian kita nge-share ilmu misalnya. Tapi Rasulullah mengatakan tadi itu, nah itu tidak apa-apa, bagus untuk memotivasi. Kalau misalnya orang melihat malam Lailatul Qadar, apa doanya? Nah, doanya ini selalu dibaca setiap setelah tarawih. Doa yang ditanya oleh Sayyidah Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, kalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, katakan wa Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Ya, nah ini doa yang kita sama-sama sudah hafal kan? Ya doa itu. Wa yaktumuha, ini disembunyikan sunnah. Kenapa? Li'anna ru'yatha karamah. Karena orang itu bisa menyaksikan, merasakan itu itu malam Lailatul Qadar, itu kemuliaan untuknya. Jangan disebar-sebar. Kalau kamu sebar, apa yang harusnya kamu dapat keistimewaan malam itu tidak jadi nanti. Bisa-bisa. Tidak jadi nanti. Wa yuhyiha, menghidupkan malamnya, bukan malamnya saja ya, dan sehari itu sampai maghrib. Lebih diistimewakan lagi. Wa yahrumul wisal bisawm, dan diharamkan hukumnya untuk menyambung puasa ya dari hari pertama dengan hari kedua tanpa membatalkan. Nah, ini hukumnya haram. Saya kuat, saya puasa 2 hari tanpa berbuka, haram. Hukumnya haram. Jadi dibatalkan minimal apa? Dengan air putih, minimal dengan kurma. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang bertanyakan? Oke. Ada yang bertanyakan mungkin? Ada ini nggak Ustaz? Semacam kayak kuantitas dari amalan kita di sehari itu dengan kuantitas yang didapatkan kemuliaan pada bulan Ramadan. Ibaratnya gini. Tadi kan ibarat analoginya ketika orang itu di depan dikasih 10 juta. Nah ini dari pagi sampai malam orang di situ terus, apakah bisa lebih dikasih 10 juta Ustaz? Ibaratnya kayak gitu. Gimana orang dari pagi? Misalnya gini Ustaz, dia zikir 1 jam, Ridwan zikir 2 jam. Yeah. Apakah itu berpengaruh dengan pahala yang didapatkan pada malam Lailatul Qadar? Iya jelas. Jadi kuantitas mempengaruhi Ustaz. Sangat mempengaruhi.
Makanya tadi dikatakan ketika orang nek pengen cuman dapat-dapatan ya gampang. Ya pokoknya full Ramadan, sholat isya-nya dijaga berjamaah. Yo 100% ini orang berarti dapat Lailatul Qadar. Tapi apa? Untuk pahala fadilah dasarnya. Fadilah dasarnya. Aduh, orang ibadah di malam Lailatul Qadar itu dihitung 1000 kali lipat. Bukan 1000 kali lipat. Seperti ibadah kayak gitu 1000 bulan. Jadi misalnya ya, ada orang misalnya malamnya malam Lailatul Qadar. Besok paginya dia ketemu orang fakir, dikasih jumlah nominal sekian. Pas hari Lailatul Qadar itu dihitung dia kayak bersedekah 1000 bulan, bahkan lebih. Dia kayak setiap hari selama 1000 bulan dan lebih bersedekah sebesar itu. Jadi ibadah pada malam Lailatul Qadar dan harinya itu bernilai 1000 bulan dan lebih dari itu. Khairun min alfi syahr. Lebih unggul daripada 1000 bulan. Ya, itu mengaruhi. Berarti dari pagi Ustaz ya, mulai malam itu. Dari malamnya justru. Dari malamnya sampai pagi. Sampai paginya, sampai maghrib. Oh, berarti sehari. Sehari. Jadi bukan malamnya aja ya, bukan malamnya aja, harinya pun itu masih fadilahnya. Makanya matahari nggak terlalu silau karena full malaikat gitu dikatakan oleh para ulama. Ada lagi mungkin? Kalau tilawah tanpa mengerti artinya gimana? Tidak apa-apa. Tilawah tanpa mengerti artinya tidak apa-apa. Cuman ya tetap lebih afdal kan ada tilawah, ada tadabbur seperti di Naswaidiliyah itu disebutkan. Tilawah itu yang ngaji. Tadabbur itu merenungkan. Ya apa kita merenungkan kalau tidak tahu artinya? Nah, tapi daripada tidak ngaji sama sekali ya tidak tahu artinya pun tidak apa-apa. Ada puncak ini nggak Ustaz? Puncak waktu paling afdol. Biasanya kalau di masjid agung itu kan ada sholat sholat sunnah tasbih itu ya setengah satuan Ustaz. Nah, apakah di waktu itu afdolnya Lailatul Qadar Ustaz? Maksudnya gengnya gitu Ustaz? Iya. Poinnya. Oh, maksudnya selama semalam itu? Iya, ada waktunya, nggak spesial di waktu mungkin di pertengahan. Tentunya ya waktu sepertiga terakhir malam itu. Di sepertiga terakhir malam. Di saat orang-orang lain tertidur terlelap, ternyata di antara hamba Allah masih ada yang merengek untuk minta, ya dikasih sama Allah. Minimal isya jamaah, terawih subuh, minimal itu ya. Ya, Pak. Tidak pernah tidur. Oh enggak, kalau orang sholat jamaah subuh di luar Ramadan aja itu fadilahnya kayak menghidupkan semalam dengan ibadah. Hadisnya Nabi itu. Ya tadi itu. Kalau dapat apa Lailatul Qadar. Itu ampunannya dari kapan sampai kapan Ustaz? Ketika dapat Lailatul Qadar. Mata kedama min dzambi mata apa? Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Lu ya wis merdeka berarti nih malam Lailatul Qadar. Diskotik moro-moro. Bukan gitu. Maksudnya dia diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maksudnya apa? Yang pertama, dijaga oleh Allah dirinya daripada berbuat perbuatan maksiat itu. Atau yang ketiga, jikapun dia tergelincir, dia akan diberi taufik dan hidayah untuk langsung betul-betul menyesal, bertobat, minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Nah, seperti itu. Nah, termasuk itu tanda-tanda orang dapat ya Pak, ya dirinya tambah baik. Tidak kaku, tidak egoisme, tidak ada sifat ananiyah. Ananiyah itu apa? Ana, saya. Nah, seperti itu. Tadabburi Al-Quran itu
Ya. Itu kan kalau kita mendapatkan Al-Quran pas bulan Ramadan itu ya, itu lebih utama mana mentadabburi atau membacanya? Karena kan kalau kita membaca kan bakal lebih banyak daripada mentadabburi, fokus di ayat itu. Ada di kitab Nasuh Dunia itu siapa ya ditanya ya? Herr Abdullah apa? Kalau nggak salah gini, perbandingannya itu misal di waktu yang sama ada dua orang, yang satu selesai 1 juz, yang satu selesai 1 juz lebih, baca full Al-Baqarah. Startnya sama, waktu berakhirnya sama. Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol yang bacanya pelan dengan ditadabbur. Itu yang lebih afdol. Daripada terus ya. Cuman apa? Banter-banteran tapi tidak direnungi mananya. Bahkan ada seorang ulama di Nasuh juga itu kalau nggak salah dengan membaca surat Idza Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah dengan tadabbur itu lebih dicintai daripada membaca Al-Quran full tanpa tadabbur. Kenapa tadabbur itu penting? Karena gini, kan gini, kualitas ibadah itu akan meningkat dengan semakin kenalnya seorang kepada Allah, semakin mengenalnya dia tentang kehidupan akhirat, kan gitu. Orang ini tidak tahu akhirat ya enjoy, ya saya mati paling gini. Tapi kalau orang tahu Bunda, orang itu mati nanti gini. Ada alam kubur, ditanyai amalnya, ada malaikat munkar nakir. Orang semakin tahu. Dalam surat Al-Zalzalah misalnya menceritakan tentang dahsyatnya apa? Keadaan hari kiamat. Termasuk apa? Pada hari itu Allah Ta'ala bangkitkan dan orang masing-masing mukanya ini tergantung amalnya. Mohon maaf, ada yang jadi muka babi, ada yang jadi muka tikus, ada yang jadi muka kambing. Iya, seperti itu. Mayamal miskala dzarratin khairan yarah wa mayamal miskala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amalan akan ada pertanggungjawabannya. Kemudian surat Al-Qari'ah juga demikian. Semakin takut, kualitas ibadah akan menaik. Itu fungsinya apa? Tadabbur tadi. Fungsinya tadabbur. Bahkan berapa banyak para ulama itu yang mengulang-ulangi ayat tertentu karena merasakan kelezatan merenungkan daripada makna ayat. Misalnya Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah, beliau itu sampai bergelar apa? Jamalullah, yaitu betul-betul hamba yang mengindahkan malamnya dengan ibadah kepada Allah. Beliau itu pernah suatu malam ketika tahajud pas membaca Al-Quran sampai pada ayat Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, mereka hamba Allah yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya yaitu wudda. Wudda itu artinya apa? Cinta, kasih sayang, rahmat. Itu kata wudda diulangi terus oleh Habib Muhammad bin Hasan ini sampai subuh, dari tengah malam. Innal ladzina amanu sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Itu satu kata, setiap disebut, setiap diulang oleh beliau memiliki makna yang baru. Wudda, makna yang lebih luas. Ya, kasih sayang, perhatian. Terus wudda. Semakin disebut semakin manis, semakin luas, semakin mendalam sampai subuh. Jadi seperti itu. Kalau kita baca Al-Quran, hatam, ya bagus. Cuma lebih bagus lagi ketika kita betul-betul merenungkan apa? Mana-mananya. Nah, seperti itu. Nah, jadi mana yang lebih afdal? Yang baca lebih pelan.
Tapi gara-gara apa? Merenungkan makna. Ya bang? Itu wallahu alam. Ketika saya sama teman-teman pendidikan tapi tanggal 1 sampai tanggal Asin semua. ya situ semua. Ya. Apakah itu khusus untuk orang yang gimana atau ciri-cirinya yang salah? Wallahu alam ya. Mungkin riwayatnya mungkin yang perlu dicek lagi. Kayaknya kalau itu belum dengar. Saya kan untuk orang yang meninggal, salah satu pahala yang masih mengalir amalnya kan anak soleh hafid. Nah, anak yang soleh ini semisal mengharapkan malam Lailatul Qadar dengan menjalankan ibadah sebulan full katakanlah. Nah, itu tujuannya agar malam Lailatul Qadarnya itu ditujukan kepada ibunya yang sudah meninggal. Itu gimana? Apakah bisa malam Lailatul Qadar didapatkan oleh ibu yang sudah meninggal tersebut lewat anak yang beribadah untuk bertujuan mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa insyaallah. Nah kita tahlilan lah kayak gitu sistemnya. Kita ada tahlilan, itu sistemnya kan gitu. Kita baca apa ayat kursi, surat-surat, subhanallah, la ilaha illallah, ya Allah. Itu zikir yang kita baca, itu kan kita baca bareng-bareng dibungkus. Kita mengharap ya Allah berikan pahala-pahala itu kepada si fulan Alhamdulillah. Sama Qur'an minal Qur'anil azim. Yo sampaikan ya Allah pahala yang kita baca daripada Al-Qur'an, tasbih, tahlil, tahmid ini kepada beliau-beliau. Seperti itu sampai insyaallah. Jadi termasuk malam Lailatul Qadar tidak hanya untuk yang masih hidup tapi juga bisa untuk orang. Bahkan doa khatmul Quran yang disusun oleh Imam Ali Zainal Abidin, diantaranya ya ada kata-kata beliau itu, ya Allah ma hadaitana lahu minat ta'at, ya termasuk doa di birrul walidain juga ya. Ya Allah, amalan yang mana amalan tersebut berkat hidayah darimu. Wa yassarta lana lahu minal hasanat, amalan-amalan yang kau permudah kepada kami ya Allah, maka maka berikan ya Allah bagian terbesarnya itu untuk kedua orang tua kami. Itu ada di doa birrul walidain. Bayangin, itu kan puncak birrul walidainnya seorang anak. Jadi ya Allah setiap saya ngaji Al-Quran, saya minta pahalanya yang paling besar bagiannya untuk orang tua saya Allah. Ya saya kasih sedikit-sedikit kan. Ya Allah saya sedekah, kasih bagian terbesarnya untuk orang tua saya kasih sedikit. Saya jamaah saya ini sangat boleh sekali. Dan memang konsep birrul walidain seperti itu. Ketika kita betul-betul mengingat mereka setelah mereka wafat, bahkan mereka tidak bisa telepon kita, mereka tidak bisa minta kita ngirimi kepada mereka, tapi kita tetap mengingat mereka, kita menyayangi mereka dengan bukti kita kirimi mereka pahala. Itu puncak daripada birrul walidain. Karena orang tua sudah nggak bisa lagi balas kepada kita. Saya sering itu bilang, kalau orang tuanya masih hidup, seorang anak berbuat baik mungkin ada modus. Di bapaknya dipijeti, bikin kopi, kenapa? Pengen HP baru, misalnya. Bapaknya bisa ngasih. Dia berbuat baik kepada bapaknya, masih ada, meskipun itu sedikit apa? Modus, mungkin minta dikawin, mungkin minta ini, bapaknya sudah meninggal. Yang mungkin sekarang belum bisa ngasih apa-apa kecuali kelak mungkin di akhirat bisa bantu menyelamatkan. Tapi sekarang tidak bisa ngasih apa-apa. Kok dikirimi terus? Ini birrul walidain berarti. Itu birrul walidain yang hakiki. Jadi bukan hanya ketika mereka hidup, tapi apa? Ketika wafat pun disambung. Ya ini berarti beneran asli ini. Seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Kemarin ada hadis yang bagus dia, mungkin mumpung ada Kang Majid ini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kita kemarin membahas beberapa akhlaknya seorang istri ya. Di antaranya hadis yang dahsyat sekali. Hadis yang dahsyat sekali bagaimana Rasulullah SAW memposisikan seorang istri kepada suaminya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban daripada Imam Ibn Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, lamma qadima Mu'adz bin Jabal, ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu pulang dari Syam, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada Nabi. Karena Nabi menyaksikan Sayyidina Mu'adz, "Lu kok sujud ini? Ma hadza ya Mu'adz, apa ini? Lu kok sujud kamu?" Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya baru pulang dari Syam. Saya melihat penduduk Syam itu ya Rasulullah, mereka masyarakatnya itu memperlakukan para pemimpinnya itu dengan seperti ini, sujud kepada para pemimpin." Maka kata Nabi SAW, kata Sayyidina Anas, "Saya pengen ya Rasulullah memperlakukan dirimu ini sebagaimana mereka memperlakukan para pemimpinnya." Maka dijawab oleh Nabi, "Fala taf'al." Oh, jangan wahai Mu'adz. Fa inni, karena sungguhnya aku, lau amartu syai'an an yasjuda li syai'in, seandainya aku ini diperkenankan memerintah seseorang sujud kepada orang yang lainnya, la amartul mar'a an tasjuda li zawji, maka akan saya perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Seandainya aku boleh memerintahkan orang itu sujud kepada orang lain, maka yang saya perintah sujud itu istri sujud ke suaminya. Rasulullah tidak mengatakan anak kepada orang tua ya. Meskipun ikatan birrul walidain itu tinggi sekali. Lah, Rasulullah tidak menyebut itu. Rasulullah mengatakan istri saya suruh sujud kepada suaminya. Kalau boleh manusia sujud kepada manusia yang lain. Falladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di dalam genggamannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Demi yang jiwaku ada di genggamannya, kata Nabi, tidaklah seorang perempuan dinyatakan telah menyelesaikan ketaatannya kepada Allah sampai dia betul-betul menyelesaikan ketaatannya kepada suaminya. Sujud mau sampai ngapal badui, puasa sampai kurus, tapi kalau nggak taat sama suami, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu. Wa min at-ta'ah, dan di antara ketaatan, Allah takhruja min bait zawjiha, jangan keluar dari rumahnya, dari rumah suaminya. Illa idza adzina laha sarahatan, kecuali telah ada izin secara apa? Jelas. Jadi jangan sampai istri itu keluar tanpa seizin suami. Kemanapun hadirin. Kemana? Beli pasar di dekat rumah. Beli apa? Beli sayur di dekat rumah. Beli pasar ya. Kemana? Ke tetangga. Sekalipun ke tetangga, sekalipun kemanapun, haram, tidak boleh seorang istri itu keluar tanpa seizin daripada suami. Meskipun suaminya tidak ada di rumah ya, meskipun suaminya lagi pergi, istrinya ada di rumahnya, keluar tuh harus izin. Ini termasuk apa? Akhlak dan adab. Itu pun fatakhruj hina idzin, kata Sayyid Muhammad Al-Maliki. Itu pun kalau istri itu diizinkan oleh suami untuk keluar kebutuhannya, yaitu dengan pakaian yang yang longgar, yang panjang, yang tidak menarik perhatian. Ya. Kemudian berusaha menjauh daripada pandangan para lelaki. Itu pun menjaga dengan melewati jalan-jalan yang enggak rame, enggak berdesak-desakan. Jalan di pinggir. Ya, bukan tengah-tengah pasar atau jalan-jalan yang besar atau lapangan yang terbuka. Wa biqadri ma yakun fiha min tinil masyaraf. Ya. Jadi seorang wanita itu betul-betul keluar ya dengan membawa agama dan kemuliaan. Yakunu amala ala.
Semakin seorang wanita itu memiliki agama dan kemuliaan yang baik, maka posisi keluarnya dia pun demikian, pasti akan baik. Orang perempuan itu kalau sudah agamanya baik, keluar rumah bakal baik. Kalau agamanya kurang baik, ya keluar rumah bakal demikian. Termasuk kalau misalnya perlu untuk berdiskusi atau berdialog, berbicara, misalnya apa? Lagi jual beli misalnya, ada di pasar, maka harus dengan dengan suara yang tidak menggoda. Kalau boleh dibilang suara yang judes, jutek, bicara secukupnya aja. Bahkan kalau saya punya guru itu, Taufik, beliau mengatakan, misalnya ada tamu gitu ya, ada laki gitu, mau ngantar undangan atau apa, maka seorang wanita yang di dalam rumah ini harus menjawab dengan suara yang keras dan jutek. Ya siapa? Misalnya, bulan, oh iya perlu apa? Jadi kayak gitu. Iya perlu apa ya? Oh maaf, suaminya saya ada di rumah. Oh nggih mas. Nggih. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Jadi di antara amalan yang baik bagi wanita itu apa sebetulnya? Judes, jutek, tapi kepada lawan jenis yang seperti itu. Nah, ini sama perempuannya jangan. Kalau sama lawan jenis itu harus judes, harus jutek. Harus menampilkan dari awal, saya ini kuat, saya sudah menikah, saya menjaga kehormatan suami saya. Seperti itu. Seperti itu. Dan yang suami juga jangan kegatelan. Sebetulnya hadirin, ini penting ini. Hadisnya Nabi SAW. Kita itu kalau pengen istri kita itu terjaga, kita jangan menggoda perempuan. Semakin seorang lelaki itu menggoda perempuan, istrinya akan digoda sebagaimana dia menggoda perempuan. Percaya? Nabi SAW beliau bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Baktilah kepada orang tua kalian, anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Wa'ifu, dan jagalah diri kalian, ta'ifa nisa'ukum. Kamu jaga diri kamu, jangan goda-goda perempuan. Ta'ifa nisa'ukum, perempuan kalian pun akan terjaga dirinya daripada godaan lelaki. Pernah suatu kali orang keluar rumah, dia pergi ke pasar, kemudian dia membeli sebuah barang gitu dari penjual perempuan. Ketika dikasih kembaliannya, lelaki ini sengaja memegang bagian tangan daripada perempuan tersebut. Saya kan tidak usah pegang tangan kan bisa, uangnya aja diambil. Ini enggak. Dia kerasa apa? Dia merasa dia memegang tangannya perempuan itu, terus diambil uang. Berarti kan sudah ngoda perempuan ada di luar sana kan. Dia keinget hadisnya Nabi, ya Allah. Ya apa ini? Perempuan apa? Istri saya di rumah, saya telah menggoda seorang perempuan yang mana dia mungkin anaknya orang atau saudaranya orang atau mungkin istrinya orang, saya pegang seperti itu. Ya apa istri saya? Selesai dia kerja, dia pulang ke rumah, bertemu dengan istrinya, ditanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah duduk santai, suaminya tanya, wahai istriku, apa yang terjadi hari ini? Ada kejadian aneh enggak? Istrinya ngomong, tidak ada. Ya hari ini seperti biasa, alhamdulillah. Gini. Loh enggak, jangan bohong. Apa yang terjadi hari ini? Ada yang aneh enggak? Harusnya ada yang aneh. Istrinya ini takut. Akhirnya mengatakan, iya mas. Apa itu? Tadi itu loh, tetangga kita si Fulan itu, yang kadang biasanya nganter ngirimi makanan apa segala macam, dia tadi ngasih makanan kepada kita itu makanannya. Oh iya, terus apa yang terjadi? Biasanya dia ngasih makanan ya gitu aja. Tadi kok menyentuh tangan saya.
ketika dia ngasih makanan dia menyentuh apa? Tangan saya. Langsung dibayar. Dia menyentuh wanita di luar sana, perempuannya langsung disentuh oleh lelaki lain. Maka dari itu sebetulnya juga apa yang menjadi tolak ukur bagaimana penjagaan perempuan kita, bagaimana kita menjaga diri kita sendiri kepada perempuan lain ada di sana. Seperti itu. Nabi SAW beliau bersabda tentang bagaimana berat resiko orang kalau apa keluar tanpa izin. Wala takhruj min baiti illa bi idnih. Seorang istri tidak boleh keluar tanpa izin suami. Fa in fa'alat, kalau istri keluar tanpa izin suami, la'anahallah wa malaikatu hatta tutup. Nah, main-main ya. Dilaknat sama Allah. Dilaknat sama para malaikat. Sampai kapan? Sampai dia taubat. Autarja atau sampai dia kembali pulang. Seorang sahabat ada yang tanya, "Loh ya Rasulullah, cek besarnya kan dosanya wanita ini. Wa in kana dzaliman." Loh ya Rasulullah, gimana kalau suami itu memang zalim? Perempuan ini enggak kerasan, dia keluar rumah dulu sebentar. Suaminya zalim. Ya kalau suaminya zalim, kata Nabi, "Wa in kana zalim." Sekalipun suaminya itu orang zalim, selama dia keluar rumah tanpa seizin suami, dapat laknat dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir adalah alla tusuma naflan illa bi'idnihi. Jangan puasa sunnah kecuali dengan seizin suami. Iya. Kalau misalnya ada seorang perempuan puasa sunnah tanpa seizin suami, maka dia dapat apa dari puasanya? Hanya lapar dan haus. Lapar, haus, dan dosa. Dan yang keempat, puasanya tidak bakal diterima. Seorang istri puasa tanpa seizin suami, dapatnya apa? 4. Lapar, haus, dosa, dan tidak diterimanya apa? Puasanya. Pahala yang belas. Dan bagi seorang suami boleh membatalkan puasa istrinya selama itu puasa sunnah. Ya. Adapun puasa wajib tidak boleh. Kalau puasa wajib suami tidak boleh melarang dan tanpa membutuhkan izin. Jadi sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kata Nabi ya. Nah, untuk tadi Ustaz yang suami yang boleh itu kalau misal apakah nggak ada toleransi sedikit pun? Apa yang maksudnya? Yang tadi untuk keluar itu Nggak ada. kan semisal kayak kan sekarang kan lagi malahnya kan DRT Ustaz. Oh iya. Ya, itu apa yang istrinya keluar karena tidak betah dengan suaminya. Oh gini ya, ada zalim, ada lagi memang dia mau dibunuh atau dia mau dilukai. Kalau itu ya keluar. Kalau itu ya keluar. Itu nanti ada di bab daf'us sha'il itu. Ya, dia untuk menyelamatkan nyawanya misalnya, mau keluar udah dilaknat, dibacok akhirnya di situ. Enggak, tidak seperti itu. Ya, maksudnya ini zalim, ya sehari-harinya dia zalim. Ya mungkin ini, mungkin itu. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kita sebagai suami mengizinkan, wes kalau keluar istri nggak usah ngomongin pada istri kita. Beda lagi kalau seperti itu. Dan biasanya kalau gitu itu, misalnya pada tempat tertentu, misalnya apa? Tidak apa-apa istriku, kalau kamu mau ke rumah tetangga atau ke rumah saudaramu, tidak apa-apa, tidak usah tak di sini. Sudah selalu tak di sini, ya bisa. Wallahu a'lam.